Jadi bedah urologi itu adalah ilmu bedah yang khususnya mempelajari tentang ginjal dan saluran kemih serta reproduksi laki-laki. Secara umum, kita sebagai dokter urologi itu mengobati dan melakukan pembedahan pada saluran kemih hingga ke organ reproduksi laki-laki. Fasilitas dan pelayanan IMC Pekayon sudah sangat lengkap, di mana kita sudah memiliki pelayanan untuk pemeriksaan PSA. Setelah itu kita juga sudah ada pemeriksaan USG, pancaran berkemih, urofometri, serta CT scan dan MRI. Sedangkan untuk penanganan dan terapi pada pasien-pasien urologi, untuk tindakan pembedahannya kita sudah sering melakukan tindakan minimal invasif. Salah satu contohnya adalah URS, atau bahkan ESWL, di mana dilakukan tindakan pemecahan batu tanpa operasi. Selanjutnya juga sudah ada PCNL dan RIRS. Yang paling baru saat ini sudah kita lakukan tindakan laparoskopik serta robotik biopsi. Kanker prostat ini memang hanya diderita oleh laki-laki. Ya. Pada stadium awal biasanya tidak bergejala, namun pasien paling sering mengeluhkan keluhan sulit kencing atau sulit berkemih. Kencing tersendat-sendat, tidak lampias, masih ada sisanya, atau sering terbangun malam karena ingin kencing. Ya. Pada beberapa kasus, kencingnya berdarah atau bercampur darah. Untuk mendiagnosis penyakit kanker prostat, dokter akan menanyakan riwayat penyakit, kemudian dokter akan melakukan pemeriksaan colok dubur. Kemudian hal lain yang penting dikerjakan adalah pemeriksaan USG untuk menilai atau melihat kondisi prostatnya, dan juga pemeriksaan laboratorium darah PSA atau Prostate Specific Antigen. Prinsip penanganan kanker prostat adalah sedini mungkin kita deteksi, secepat mungkin kita treat atau obati, maka angka kesembuhannya atau angka pemulihannya akan semakin tinggi. Ya. Maka dari itu pentingnya tindakan atau prosedur biopsi prostat, ya, untuk memastikan apakah memang prostatnya jinak atau ganas. Jadi yang kami kerjakan di Rumah Sakit EMC Pekayon adalah tindakan atau prosedur robotik prostat biopsi transperineal fusion MRI dengan ultrasound. Keunggulan dari teknik ini adalah satu, akurasinya sangat tinggi. Ya, jadi sampel yang diambil sangat kecil, hanya hingga sampai ketebalan hanya 1 mm. Ya, karena akurasinya tinggi, maka angka detection rate-nya juga cukup baik, ya, sangat tinggi dibandingkan metode konvensional. Jadi keberhasilan dia untuk bisa mendapatkan sampel tumor atau kanker yang kita curigai akan lebih tinggi meningkat. Keunggulan yang ketiga adalah angka infeksi dan angka risiko perdarahannya lebih rendah dibandingkan metode konvensional, dan juga recovery-nya atau pemulihan pasien pasca prosedur cukup cepat. Jadi yang kita kerjakan pada pasien ini, sebelum prosedur kita kerjakan pemeriksaan MRI. Pemeriksaan MRI ini bekerjasama dengan dokter spesialis radiologi. Tujuannya untuk mendeteksi lesi atau daerah-daerah di prostat yang kita curigai ada atau mengalami tumor atau kanker tersebut. Oleh software robot, gambar MRI dan gambar ultrasound disatukan sehingga kita mendapatkan gambaran rekonstruksi 3 dimensi dari kondisi prostat yang terkini. Jadi platform robot yang kami gunakan ini sangat membantu karena dia akan secara otomatis menentukan dan membawa jarum biopsi itu ke lokasi-lokasi yang kita inginkan. Kemudian sampel tersebut akan dikirim ke laboratorium patologi anatomi untuk melihat apakah memang ada sel ganas atau tidak.